sesudah Indonesia merdeka. Memang waktu itu kita sedang konflik dengan Belanda, tapi syukurlah politik tidak sampai membuat pelayanan berhenti, karena kebutuhan Alkitab itu masih disuplai oleh lembaga Alkitab Belanda, Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Jadi sebenarnya yang memprakarsai penerjemahan Alkitab yang kita pakai tentang itu lembaga Alkitab Belanda. Mereka yang berpikir Indonesia sudah merdeka, bahasa Indonesia makin lama makin berbeda dengan bahasa Melayu. Nah, sebagai konsultan untuk lembaga kita Malaysia, saya sering senyum-senyum kalau mendengarkan bahasa Melayu. Seperti juga orang Malaysia senyum-senyum mendengarkan bahasa Indonesia. Saling senyum kita. Misalnya saya suka menggunakan kata bisa. Ya ini bisa Bapak, bisa. Mereka bilang jangan bisa. Bisa itu artinya racun. Bisa kan racunnya? Nah, bisa ular. Jangan, Indonesia suka racun jadi. Ya, mereka pakai apa? Boleh. Boleh enggak Ci? Nah, gitu. Jangan bisa enggak Ci? Itu racun. Ya, itulah contoh ya. Nah, waktu itu ada satu orang tenaga ahli diutus Dr. Swerin Grebel. Sebenarnya dia diminta menerjemahkan Alkitab Belanda, tapi dia seorang pakar. Biasanya seorang ahli tidak mau hanya mencontek. Dia pelajari bahasa aslinya, kemudian dia katakan ini tidak bisa dikerjakan cepat-cepat, karena biasanya kalau cepat ada yang kurang tepat. Jadi pekerjaan lembaga Alkitab ini pekerjaan lama sekali. Satu Alkitab berapa tahun? 5 tahun cukup nggak? 10 tahun? Ternyata 10 tahun juga sering tidak cukup. Rata-rata 15, bahkan ada yang 20 tahun. Alkitab kita tebal sekali. Bahasa aslinya Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Jadi kalau orang mau menerjemahkan seperti kami begini, oh itu sekolahnya panjang sekali. Ya, sekolah sampai bosan. Nah, mari kita lihat contoh perubahan. Sebelum Alkitab yang barunya, ini masih tentang Alkitab lama. Waktu itu di Indonesia atau di Nusantara ada terjemahan lama. Sebenarnya terjemahan lama itu bahasa Melayu. Maka berserulah ia, seekor singa Tuhan, bahwasanya aku berdiri pada bangun dengan tiada berkeputusan sepanjang hari. Tunjuk tangan siapa yang mengerti. Nah, itu kalau orang mempertahankan terjemahan lama, ya ini ayat-ayat Alkitabnya. Saya saja tidak mengerti ya. Ya, konteksnya adalah begini: ada seorang berada di menara, dia melihat orang datang. Nah gitu ya, dari menara itu. Tiba-tiba datang singa. Kenapa singa? Karena teks Ibraninya Arye, artinya singa. Sulit dimengerti ini. Padahal tidak ada singa di situ. Nah, rupanya teks Ibraninya sulit. Tahun 1947 di dekat Laut Mati ditemukan salinan naskah Nabi Yesaya. Tua sekali, lebih dari 2000 tahun lalu, 2200 tahun lalu umurnya. Di situ yang tertulis bukan Arye, tapi Haroe. Nah, bahasa Ibrani ya. Saya anggap kita semua tahu bahasa Ibrani. Haroe itu artinya orang yang melihat itu. Oh, banyak salinannya karena hurufnya mirip. Maka dalam Alkitab terjemahan baru itu diganti. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Singanya sudah hilang, diganti menjadi orang yang melihat itu. Jadi kalau ada naskah-naskah kuno ditemukan, walaupun sedikit-sedikit, itu kita terbuka untuk mempertajam terjemahan, memperjelas terjemahan. Jadi bukan hanya bahasanya, juga pengertiannya. Tapi ini tentu
jarang sekali. Berikut. Nah, ini supaya ada wajah ya. Alkitab kita yang lama, terjemahan baru itu dikerjakan oleh satu tim. Timnya tim kolaborasi. Ada putra-putra Indonesia, nah itu bagus ya. Ada yang marga naik pos-pos, ada juga yang orang Jawa, ya. Dr. Sudarmo termasuk di dalamnya, Profesor Abineno juga dari Kupang, ada juga si Bontoro. Nah ini juga orang Batak ya. Ejaan namanya si Boerentoro, susah sekali mengucapkannya. Itu kerjasama dengan tim dari lembaga Alkitab Belanda, para ahli the paper, ya. Ada juga Dr. Ernest Cranes namanya. Menarik. Putranya sekarang menjadi duta besar Belanda untuk Indonesia. Cranes ini. Jadi kami pernah berkunjung ke kedutaan Belanda, diterima. Dia bilang, saya masih ingat waktu itu saya masih remaja. Bapak saya sibuk menerjemahkan Alkitab di Bogor. Dan untuk itulah makanya dia melobi supaya bisa jadi duta besar di Indonesia. Itu orang Belanda jarang punya jabatan. Tapi karena dia rindu untuk kembali ke Indonesia, akhirnya dia minta supaya ditugaskan di Indonesia. Luar biasa ya, di balik cerita penerjemahan Alkitab kita ada cerita-cerita menarik menyangkut manusia. Kalau menarik. Next. Kita tidak lupa selain kita ada juga terjemahan Katolik. Ini dikerjakan oleh pastor-pastor Belanda. Misalnya Boma mengerjakan Perjanjian Baru terbit 1964. Ini waktunya dekat-dekat dengan terjemahan baru ya. Segala sesuatu dijadikan olehnya dan tiada dengan dia tak suatu jadi dari segala yang dijadikan. Mudah dimengerti nggak ini? Ini contoh terjemahan yang ke Belanda-Belandaan. Dengan yang tiada dengan dia tak suatu pun jadi, sebenarnya artinya tanpa dia tak suatu pun jadi. Ya, lihat ya. Jadi memang menerjemahkan Alkitab itu paling baik harus bermutu bahasa asing. Saya bahasa Inggris saya sangat mantap sampai bisa tulis disertasi. Tapi kalau menerjemahkan Alkitab saya tidak mau. Karena harus bahasanya bisa puitis, harus bisa menyelami bahasa itu sampai dalam. Itu hanya orang yang lahir dan besar dalam bahasa yang bersangkutan. Di sini masuk bahasa Jawa ya. Oke, mari jujur ya. Siapa di ruangan ini kalau berdoa masih pakai bahasa Jawa? Itu bukan doa umum ya, doa di kamar. Duh, Gusti Yehuwa. Ada. Kalau mau puji bahasa apa yang paling akrab dengan kita? Coba kalau kita berdoa sendirian, bahasa apa yang pakai? Saya belum pernah doa dalam bahasa Inggris kalau sendirian. Kalau umumnya ya, bisa nggak doa ini mau makan? Ada tamu luar negeri, baru saya pakai bahasa Inggris. Tapi tidak pernah mau saya kalau sendirian. Nggak nyambung, rasanya belum tenggelam tuh gitu. Oke, itu ada intermezzo ya. Nah, perjanjian lama dikerjakan oleh satu tim. Itu dipimpin oleh seorang pastor ahli, Dr. Frederick Cronel, Fransiskan. Adapun bumi itu kalang kabut dan kosong. Dia mau bilang bumi ini kacau balau, tapi yang keluar kalang kabut. Kalau bumi kalang kabut, bisa bayangkan seperti apa itu? Semua kita sudah lari pontang-panting. Ya. Tapi kita bersyukur ini penting, karena ini nanti juga menjadi Alkitab teks yang dipakai. Jadi dulu Katolik dan Protestan tidak pernah sejalan. Ya, sejak reformasi pecah. Tapi pada tahun 1960-an itu ada yang disebut Konsili Vatikan kedua. Itu konsili yang hebat. Karena sesudah itu Gereja Katolik
membuka diri, mengajak gereja Protestan untuk bekerja sama, termasuk dalam penerjemahan Alkitab. Nah, ini teman-teman kita yang Katolik ini sudah terjemahkan dan sudah terbit, tinggal terbit lengkap. Lalu karena ada konsili Vatikan kedua, mereka kemudian berpikir, kita harus kerjasama. Untuk apa ada dua Alkitab di Indonesia? Jadi mereka mendekati lembaga Alkitab Indonesia. Next. Nah, sebelum Alkitab kita terbit ada konsultasi. Ini dihadiri oleh utusan gereja, pendidikan teologi, dan ada juga utusan gereja Katolik. Di situ utusan gereja Katolik mengusulkan, kita gabung saja. Kami hanya minta satu saja. Tim Katolik mengatakan kitab suci Katolik itu tidak lengkap kalau tidak ada Deuterokanonika. Deuterokanonika itu Makabe, Tobi, Yudi, kemudian ada juga tambahan-tambahan kitab Daniel, ya, kebijaksanaan Salomo, seperti itu. Ya, akhirnya disepakati. Kalau begitu kita jangan terbitkan dua Alkitab. Kita terbitkan satu Alkitab untuk semua, dengan tambahan Deuterokanonika untuk Katolik. Next. Jadi Alkitab kita ini adalah sejarah bersatunya gereja-gereja. Ya. Indonesia adalah contoh terbaik di dunia. Sebelum yang lain-lain bekerja sama di Indonesia ini, Katolik dengan Lembaga Alkitab Indonesia sudah bekerja sama untuk menghasilkan satu Alkitab untuk semua. Ini harus kita rawat. Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang menerjemahkan Alkitab, tetapi akhirnya Alkitabnya hanya dipakai untuk kalangan terbatas. Sayang. Padahal Alkitab harusnya mempersatukan kita. Nah, jadi LAI sampai sekarang bersama dengan Lembaga Biblika Indonesia itu Katolik itu bekerja sama erat. Di bahasa daerah juga demikian. Misalnya di waktu saya jadi konsultan untuk membawi Alkitab Nias, itu semua ikut. Yang Protestan yang paling banyak denominasinya, tapi Katolik juga ikut. Alkitab Jawa itu sedang diperbarui, hampir selesai. Itu juga semua ikut, Katolik juga ikut. Jadi Alkitab harusnya mempertemukan kita, bukan memisahkan kita. Ibu Bapak setuju? Kalau ini khotbah saya sudah bilang amin. Wah. Tapi ini seminar ya, nggak bisa begitu. Next. Nah, sekarang saya masuk ke Alkitab yang terbaru, Alkitab edisi kedua. Kenapa sebuah Alkitab diterjemahkan ulang lalu diperbarui? Ada 4 alasan pokok. Pertama, tentu bahasa berubah. Bahasa itu di seluruh dunia pasti berubah, kecuali orangnya tidak pernah pergi kemanapun, tinggal di hutan terus. Nah, itu nggak mungkin kan. Kedua, kalau nanti ada naskah-naskah yang sangat kuno seperti yang ditemukan di dekat Normati, itu dibaca ulang. Karena Alkitab kita ini usianya sudah terlampau tua, Ibu Bapak, Saudara. Setiap baris yang kita baca itu baris dari 2000 tahun lebih. Ada yang sampai 3000 tahun, coba. Kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat kuno semua ini. Apakah kita sadar itu? Jadi kalau ada yang bagian-bagian yang kabur, saya tidak kecewa, karena itu hebat sekali. Sudah berapa ribu tahun masih bisa terbaca. Cuma kalau ada naskah-naskah kuno yang membuat kita memahami lebih jelas, nah itu kita pakai. Bukan merombak semuanya, tapi membuat kita jadi lebih jelas pemahamannya. Ketiga, ilmu tafsir. Tafsir ini maksudnya ilmu memahami arti Alkitab. Itu pasti berkembang. Ya, orang sekarang ini bahkan semua sumbernya sudah tersedia secara elektronis. Dulu waktu saya masih muda, saya sudah melayani di LAI 33 tahun. Baik dari muda sampai tua. Waktu saya masih muda, kalau saya pergi
pergi memeriksa terjemahan ke Halmahera, itu ransel penuh buku itu, berat, bisa 4-5 buku tebal-tebal. Sekarang di laptop saya ini ada ratusan buku. Ratusan buku dalam bahasa Inggris, Jerman, Prancis ada, bahasa daerah juga ada. Itulah dunia kita. Makin lama makin efisien. Nah, itu berarti pengetahuan informasi kita juga melimpah ruah. Itu dia. Dan terakhir, ilmu penerjemahan itu juga berkembang. Terjemahan yang baik bukanlah terjemahan yang terlalu harfiah. Doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini. Ini semua harus tahu ya. Kalau tidak tahu bubar kita. Makanan kami yang secukupnya. Itu bahasa Yunaninya artos. Artinya roti. Kenapa lagi ganti roti dengan makanan? Bagaimana kalau kita terjemahkan roti? Mari kita berdoa dengan terjemahan asli. Berilah kami pada hari ini roti kami. Ada yang mau minta itu? Hah? Ada yang mau minta itu? Gak ada kan? Tuh, sudah minta snack secukupnya lagi. Nah, itu kan berarti terjemahan tidak bisa harfiah kan? Karena roti di Israel itu makanan pokok. Kalau roti di Nganjuk ini snack, ya, tulisannya nasi, pecel, segala macamnya, itu rawon. Nanti saya traktir ya. Next. Mari kita lihat perubahan-perubahannya. Saya singkat-singkat saja ya, supaya nanti ada waktu untuk berinteraksi. Kalau kita mengubah bahasa, kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia masa kini. Dalam Alkitab yang lama, terjemahan baru, itu kata daripada selalu ditulis dua kata, daripada. Dan ini kalau maksudnya perbandingan, dalam bahasa Indonesia sekarang itu harus satu kata. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu harus ditulis satu kata. Ini soal penulisan ya. Walaupun ini soal penulisan sangat baik kalau kita ikuti yang terakhir. Kalau bukan perbandingan, ini harus dicoret salah satu. Contohnya tuh Bapak kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari atau daripada. Ya, kalau yang tertulis sekarang daripada, harusnya dari. Lembaga kita mencoret 4 huruf dari doa Bapa kami. Tapi percaya Tuhan tetap dengar walaupun kurang 4 huruf. Karena pengertiannya memang lebih tepat ya. Nah, ini contoh walaupun kecil harus kita ubah. Berikut. Dalam Alkitab ada kata gajah. Ada yang sudah menemukan? Kalau belum menemukan, itu berarti belum tuntas baca Alkitab. Itu bagian dari bangunan. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk gajah yang ada di atas kepala tiang itu. 1 jala-jala untuk gajah yang satu, 1 jala-jala untuk gajah yang kedua. Ibu bapak mengerti? Saudara mengerti? Ya, orang pikir ini kok ada yang nyimpan gajah ini, pakai jala-jala itu apa lagi gitu ya. Nah ini contoh. Kalau nggak diubah, ini kita nggak bisa mengerti, bahkan salah mengerti. Orang sekarang kalau ditanya gajah, semua jawabnya apa? Narkoba. Masa narkoba ada di Alkitab? Gak mungkin ya. Itu dia Ibu Bapak ya. Nah, kita berikut ini kita ubah ya, dengan mengacu pada bahasa Ibrani. Shif'a lakoteret ha, ushif'a lakoteret hasheni. Itu bahasa Ibrani. 7 untayan bagi 1 tiang, 7 lagi bagi tiang yang lain. Rupanya gajah itu tiang atas. Jadi narkoba sudah dicoret dari Alkitab. Sampai sekarang kita menunggu penghargaan dari BNN.
dirubah, bahasanya itu harus diganti. Berikut, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Orang sekarang dengan perkara apa artinya? Masalah, kasus. Masa Tuhan bikin kasus ya? Ya. Ini kita ganti ya. Dil Adonai Rasul Imanu Haiti Sorhim. Disesuaikan. Tuhan melakukan perbuatan besar. Tidak ada lagi perkara. Nanti nyanyian yang kita suka itu perlu direvisi. Ya. Apa lagunya? Banyak. Banyak perkara gitu ya, yang tak dapat ku mengerti gitu ya. Ya, di Indonesia memang banyak perkara yang tidak kita mengerti. Ya, kita ganti nanti. Lalu ibu, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu. Nah, Nabi Amos keras berubah. Ada yang tahu ibu? Ya, kalau yang mengatakan racun karena nyontek. Ya, itu sulit dimengerti. Saya sendiri kalau tidak buka kamus tidak mengerti. Ya, itu bahasa Ibraninya la'ana. Jadi getah pohon beracun rasanya pahit. Makanya kita ganti menjadi racun pahit. Jadi kalau kita ganti selalu kita lihat bahasa sumbernya dulu. Berikut, memperanakan. Ini bahasanya sudah tua ya. Kalau mau dicoba ketik di Google, memperanakan. Itu keluarnya semua dari Alkitab. Gak ada dari sumber lain. Nah, ini digunakan untuk laki-laki. Jadi dalam bahasa Ibrani, yalah, maupun bahasa Yunani, genao, itu bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan. Kalau untuk perempuan itu namanya melahirkan. Kalau untuk laki-laki ngapain itu? Kalau ibu melahirkan, bapak Pasar. rupanya sudah mulai ada diskusi. Oh gitu. Oh, bapak bertanggung jawab. Ya, sebenarnya sama. Ibu melahirkan, bapak mempunyai keturunan. Kan itu artinya mempunyai anak. Itu bukan memperanakan. Ya. Tapi di bahasa Malaysia masih dipakai sebagian ya, beranakan. Mereka berkata beranakan. Berikut, siapa yang tahu satu buyung untuk ukuran cairan berapa banyak satu buyung? Kita tahu cerita perkawinan di Kana ya. Di situ disebut ada 6 tempayan. Ya, tiap-tiap tempayan isinya 2-3 buyung. Berapa banyak itu? Padahal ini ayat yang terkenal ya. Ini kisah yang sangat terkenal. Mungkin setiap banyak yang dalam ibadah pernikahan pakai ini. 2-3 buyung. Berapa satu buyung? Ya, kalau sudah nyontek tahu 40 liter. Ternyata itu tempayannya besar sekali. Karena muat 40 liter kira-kira. Kalau 2-3 berapa? 80 sampai 120 liter. Besar dari tempayan itu. Kalau ada 6 dikali, rata-rata 600 liter. Kalau semuanya diubah oleh Yesus jadi anggur, ratusan liter anggur tersedia. Ini karena tidak mengerti ukurannya, kita terjemahkan jadi sangat kecil perasaannya. Ya, ini contoh ya. Ana metretas 2 metris itu bahasa Yunani. Jadi air anggur di Kana itu sangat melimpah. Soal berapa banyak yang minum, jangan tanya saya. Berikut, di
Sedikit lagi sudah mengkamilkan seluruh adonan. Ada yang mengerti mengkamilkan? Ya, itu fermentasi ragi. Tapi udah jarang dipakai ya, kecuali yang belajar secara khusus biologi ya. Ini artinya sedikit ragi sudah membuat adonan itu mengembang. Efek ragi itu yang disebutkan di sini. Ya. Next. Nah, inilah kami sebagian tim. Yang paling ujung itu Bapak Pendeta Dr. Hubungan, pernah menjadi ketua umum JPIB. Umurnya sudah 80 berapa sekarang ya? Mungkin sudah hampir 90. Dia satu-satunya orang yang pernah ikut tim yang pertama. Waktu itu masih semua muda. Ya, kalau saya udah jelas nanti kalau ada TB3 sudah hilang dari peredaran saya. Itu sudah setengah abad lagi mereka ya. Saya nggak mimpi setengah abad lagi masih hidup. Lalu yang kiri kanan ini generasi muda kami. Kami juga mengkader ya supaya nanti tenaga seperti saya ini ada gantinya. Itu yang paling ujung itu Ibu Deborah Malik sudah meninggal dunia. Ada juga Romo Parera tidak ada di gambar, itu juga sudah meninggal dunia. Jadi ya begitulah, karena panjang perjalanan orang-orang yang sudah lansia akhirnya pergi sebelum terbit. Kalau Pak Hubungan kami selalu katakan, Pak jangan cepat-cepat pergi, tunggu terbit dulu baru kita pergi ya. Ya, contoh lain berikut. Kalau ini redaksional, tapi tetap penting. Ini ayat yang sangat terkenal menjelang Paskah. Sebagai tali yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ini terjemahan yang saya baca bolak-balik, nggak mengerti. Dan rupa pun tidak. Apa maksudnya dan rupa pun tidak? Sekarang dengan melihat bahasa Ibrani kami ganti. Ia tidak tampan, akan tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Kita perjelas terjemahannya. Jadi TB2 itu tujuannya adalah memperjelas, mempertajam terjemahan, mengganti yang sudah usang dengan yang lebih bisa dimengerti. Bukan hanya itu, saya akan memberi beberapa contoh yang lebih berat. Sudah itu nanti kita akhiri ya, supaya nanti ada waktu untuk menjawab. Berasik para Elohim kata Shammai Maharetz, Maharetz hayat atau wabom, buat kosek apa itu home. Kata home dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan sebagai samudra raya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Kami sudah pernah tes. Kalau orang mendengar samudra raya, apa yang dia bayangkan? Lautan lepas ya. Nah ini kurang tepat. Pemahaman kita ini yang kurang tepat. Karena samudra itu baru ada pada hari ketiga. Karena laut itu baru ada pada hari ketiga. Pada hari ketiga Tuhan pisahkan air di atas dengan air yang di bawah. Lalu air yang di tengah dia pisah dua juga. Yang kering disebut darat, yang airnya penuh itu disebut laut. Kalau begitu samudra apa ini? Yang di awal penciptaan gelap gulita, air di mana-mana. Ini lama sekali kami mencarinya. Bertahun-tahun. Untung kami nggak berhenti untuk menunggu hasilnya. Bertahun-tahun ini. Ada yang usulkan samudra purba. Apa ini samudra purba ini? Kecuali orang Batak yang warna purba yang senang ya. Maksudnya bukan samudra yang sekarang, samudra yang dulu itu purba. Akhirnya sebelum Romo Parera meninggal dunia, ada ide samudra
semesta. Berarti samudra yang air yang ada di mana-mana. Itu jadi dulu sebelum dunia kita ini muncul begini, gelap dan air ada di mana-mana sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Itu baru kemudian Tuhan rapikan. Nah ini penting ini. Jadi begitu ya, kita kekurangan air mati, kelebihan air juga mati. Nah itu lah. Jadi Tuhan atur supaya kita memperoleh secukupnya, mengolahnya dengan baik. Ya ini contoh berikut. Dunia di zaman dulu seperti itu. Air di atas, air di tengah, air di bawah. Di bawah bumi ada Sheol, dunia orang mati. Di atas air yang paling tinggi ada Syamaim, surga tempat Tuhan bertata. Itu dia. Next. Dalam Alkitab KB2 kami mempelajari ulang kata kusta. Kenapa? Karena kusta ini agak aneh. Dia bisa muncul pada pakaian bulu domba, linen, benang lungsi. Benang lungsi itu benang tenun, benang pakan juga benang tenun, dan barang apapun dari kulit. Ini kami konsultasi loh dengan dokter. Kami pelajari jurnal-jurnal ilmiah kedokteran yang ditulis orang jauh ini. Aneh kan, kusta bisa muncul pada benang, pada dinding. Ini kusta ajaib. Kalau kusta nggak bisa seperti itu. Nah, ini kan pelajari. Ternyata masih Ibrani apa? Megasaraan. Kalau disebut megasaraan, sesuatu yang mirip penyakit kulit dan bisa menyebar. Next. Nah, kalau dia muncul pada kulit, itu cocok diterjemahkan menjadi penyakit kulit. Ciri-cirinya apa? Kalau penyakit ini tempel pada kulit, najis manusia ini. Jadi kami tambah keterangan penyakit kulit yang menajiskan. Nah, terjemahan sebelumnya aneh sekali. Itulah kudis kepala, yaitu kusta kepala atau kusta janggut. Sudah kudis diartikan kusta gitu. Ini kalau dokter itu pusing ini. Ini ada kudis yang namanya kusta. Ya ini contoh bahwa kita harus perbaiki ya terjemahan ini. Ketika diganti dengan penyakit kulit, bagus. Itulah kudis, penyakit kulit menajiskan. Tepat. Kudis itu memang penyakit kulit. Berikut. Nah, kami mengoreksi beberapa salah paham gara-gara terjemahan yang terlalu harfiah. Dalam bahasa Ibrani, kata ruah memang bisa diterjemahkan roh, tapi tidak semuanya roh. Ruah itu banyak artinya. Angin yang bertiup itu ruah. Napas ini juga ruah. Ya, pokoknya kekuatan yang bergerak misterius itu ruah. Kuasa juga ruah. Jadi ketika Elisa menggantikan Elia, ada rombongan nabi dari Yeriko melihat Elisa dari jauh. Mereka bilang apa? Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Ini kan sering kita baca ya. Sebenarnya ini terjemahan yang aneh. Roh penderitaan Norcet hinggap pada Mas Kristanto. Ini ilmu gaib. Ini contoh terjemahan dia. Kami ganti karena yang maksudnya ruah di situ bukan roh, tapi kuasa kenabiannya. Jadi kuasa Elia telah pindah pada Elisa dan itu tepat. Elia bisa mengadakan mukjizat, Elisa juga bisa mengadakan mukjizat. Apalagi nanti dia mintakan, aku minta 2 bagian dari rohmu. Roh bisa dibagi. Ini ngeri sekali terjemahannya aneh gitu. Maksudnya aku minta 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Itu permintaan kuasa kenabian itu untuk ahli waris sulung. Dengan kata lain yang diminta itu apa? Kuasa kenabianmu yang penuh, supaya dia bisa mengadakan mukjizat seperti Elia. Jadi nggak ada ilmu gaib lagi ya di kedua.
Ini masih tentang roh berikut. Ini banyak ditanyakan kepada yang lain. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Gimana ibu bapak? Roh jahat yang daripada Tuhan. Betul atau tidak ini? Ini juga gara-gara terjemahan yang harfiah. Ruah memang di sini artinya roh, ya, bisa juga artinya roh, ya. Tapi bahasa Ibrani berikutnya ra'ah itu artinya jelek, buruk, sesuatu yang negatif, bisa penyakit, bisa bencana, semua yang buruk itu disebut bahasa Ibrani ra'ah. Dan itu tidak harus diartikan jahat. Di sini yang jelas dia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Karena kalau Saul dihinggapi oleh roh ini, apa yang terjadi? Depresinya, pikirannya jadi gelisah. Ini contoh perubahan yang signifikan. Berikut. Nah, diam-diam ada 3 orang di balik layar yang ikut dalam tim. Yang paling kanan ini guru saya ini, waktu saya belajar di Pemantang Kesehatan, Dr. David Baker. Ini guru bahasa Ibrani yang pertama. Guru yang paling sabar. Kalau dia mengajar sampai yang tidak bisa pun dalam kelas harus bisa. Kami tidak diizinkannya maju sebelum sampai yang terakhir bisa lagi. Hebat sekali. Yang kedua ini Bapak Dr. Agus, pendeta ya, B.F. Travis, pernah mengajar di Jogja dan juga di Makassar. Sekarang sudah di Amsterdam. Yang ketiga ini Romo Katolik, Profesor Dr. Martin Harun, OFM. Jadi ini kerja ekumenis. Semua pakar-pakar Katolik, Protestan bekerja sama. Ya. Jadi tim kedua sama dengan tim sebelumnya. Berikut. Nah, kita ingat sekarang ya. Pada waktu Paskah banyak orang tanya kepada LAI, karena TB2 mengganti ikan goreng jadi ikan bakar. Ya kan, iktos oktu. Sebenarnya oktu ini bisa banyak artinya. Sesuatu yang dimasak dengan api. Saya tanya dulu, waktu murid berkumpul, kira-kira mereka bawa minyak goreng nggak? Atau lebih wajar, yang jelas mereka siap untuk memanggang. Bukan berarti yang lama salah ya, tapi lebih dramatis ya. Jadi mereka udah tahu kita bawa minyak goreng. Apalagi zaman dulu nggak gampang cari minyak goreng. Ya, jadi ini hanya mempertajam terjemahan. Nah, ini lebih heboh lagi. Kalau ini memang lebih heboh. Berikut. Akulah pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Dalam TB2, bapakkulah tukang kebunnya. Wah, ini kacau ini. Ada yang bilang, masa pengusaha diturunkan jadi tukang kebun? Itu nggak sembarangan ibu bapak. Bahasa Ibraninya Giorgos. Giorgos itu apa? Orang yang mengerjakan tanah. Bisa petani, bisa juga tukang kebun. Rupanya orang salah persepsi. Kalau kita baca di bagian itu, bapak itu bukan pengusaha, karena pengusaha sekarang kerjanya apa? Mereka. Di situ dia bekerja membersihkan rantingnya, dia rawat baik-baik. Memang dia tukang kebunnya. Ya. Boleh jadi ini soal perubahan bahasa. Mungkin dulu pengusaha itu artinya orang yang berusaha, orang yang bekerja. Itu kan terjemahan dulu ya, dari era-era 40 tahun, 50 tahun lalu. Sekarang pengusaha itu orang yang tidak bekerja tapi menyuruh orang kerja. Betul nggak? Ini pasti ada pengusaha di sini. Coba, mana ada pengusaha, misalnya dia buka usaha tempel ban, ya kan? Dia tempel ban, pasti anak buahnya disuruh kan? Oke, ini agak menggegerkan, saya tahu ini, renungkan dulu.
sekarang perlu direvisi pemahaman kita ya. Bapak itu bukan hanya nyuruh-nyuruh, tapi dia ikut bekerja. Berikut. Nah, akhirnya ada kata gereja dalam TB2. Hanya dipakai 6 kali. Sebelumnya di Alkitab PB kita, eklesia diterjemahkan jemaat. Semuanya. Tapi itu tidak salah ya. Karena dulu gereja di Perjanjian Baru itu tidak ada yang tinggal di gedung. Malah sebenarnya itu adalah komunitas rumah. Makanya rumah itu adalah tempat yang paling penting sebenarnya. Gereja yang paling penting itu rumah. Ya. Nah, belakangan baru ada yang gedung gereja namanya. Tapi jemaat ini kan repot ya. Kalau kita mau mengatakan ada jemaat di Nganjuk, ada jemaat di Madiun, lalu kumpulan dari jemaat-jemaat ini apa namanya? Jemaat besar, jemaat umum, nggak cocok. Yang paling cocok adalah kata gereja, karena dia tidak hanya komunitas setempat. 6 kali saja digunakan seperti ayat ini ya. Dia telah diberikan, Kristus telah diberikan kepada Allah, kepada gereja sebagai kepala dari segala-galanya. Ini saya sudah hampir di akhir, tinggal sedikit lagi. Berikut ayat terkenal dalam teks Natal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, ya kan? Sama-sama adalah ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, mudah dimengerti, identik kan gitu. Tapi yang pertama apa artinya? Kata adalah yang pertama tidak sama artinya yang adalah yang terakhir. Kata adalah yang pertama itu mirip dengan kalau orang memulai cerita. Adalah seorang petani tua. Adanya itu yang penting. Ya, en hologos. Ini akhirnya kami supaya lebih jelas kita terjemahkan, kita ubah sedikit. Pada mulanya sudah ada firman. Memang firman itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ya, jadi nanti Natal berikut ini mohon teks ini kita pakai. Pada mulanya sudah ada firman. Berikut ini dari Wahyu pasal 7. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini ada seorang pendeta, ibu pendeta bertanya, apa benar keselamatan bagi Allah kita? Bukannya keselamatan justru dari Allah kita? Ini bagus ini pertanyaan begini. Kami lihat teksnya dalam bahasa Yunani, soteria toting. Bentuknya datif, itu bahasa Yunani ya. Artinya keselamatan ada pada Allah kita. Jadi Bapak, saya kira cukup ya. Contoh-contoh ini dulu, nanti kita bisa teruskan di dalam percakapan. Demikian saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Anwar untuk bagian pertama dari seminar hari ini tentang Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Bagaimana Bapak Ibu dan kakak-kakak semua? Semakin jelas atau semakin bingung? Semakin yakin atau semakin ragu? Ya, nanti disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan break satu lagu. Ya, break satu lagu. Mungkin sudah disiapkan oleh panitia. Terus kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang kabar baik untuk anak.